Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang teraskeun pangaosanana dan ayeuna mah ngaosna urang dina urusan rumah tangga. Urang nya mun roda kalah kieu kasinggung. Mun kasinggung bodo amat lah kasinggung deukeut. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fitarain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi suratin Nisa. Ini materi kitabnya kitab Ukudul Jen Al-Faslul Awal fi bayani huquqi zawjatil wajibati 'ala zawji. Asal pertama adalah menguraikan tentang hak istri yang wajib atas suami. Jadi di dalam kitab Ukudul Jen itu kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi terkait dengan seputar rumah tangga terdiri daripada 4 pasal. Pasal pertama menjelaskan hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Nah ini ya, di pasal pertama ini Syekh Nawawi mendahulukan pembahasan hak istri. Jadi hak istri yang didahulukan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Kenapa? Karena memang kita ini sebagai suami, ya, ketika sudah menjadikan seorang perempuan menjadi istri kita, maka berarti kita sudah bersiap untuk mengambil menerima amanat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara sesuatu yang diamanahkan oleh Allah kepada kaum laki-laki adalah istri. Karena istri ini merupakan amanah dari Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada hadis ittaqullah, ya, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait nisa tentang kaum istri. Fa'innakum alasannya, kenapa kita diharuskan takut kepada Allah? Fa'innakum karena sesungguhnya kalian, maksudnya kita, ya. Di sini akhadtumuhunna bi amanatil. Karena kita ini menjadikan mereka sebagai istri kita, di amanatillah, memegang amanat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, kalau kita bicara amanah, maka orang yang memperoleh amanah itu harus selalu ingat kepada yang memberi amanah. Kita bikin sebuah analogi ringan. Jika sekiranya Asep diberikan amanah dititipi 1 unit motor, apakah 1 unit motor yang diamanahkan oleh Ustadz Ading kepada Asep ini, ya, sebagai punya Asep atau tetap punya Ustadz Ading yang kemudian diamanahkan kepada Asep? Pertanyaannya, Ustadz Ading menitipkan 1 unit motor kepada Asep. Dititipkan, dan di situ karena memang dititipkan kepada Asep, maka Ustadz Ading pun ngomong kalau memang nanti perlu pakai saja tuh motor. Kalaupun itu motor diperintahkan dan diperbolehkan untuk dipakai oleh Asep, tetapi yang namanya barang amanah tetap saja bukan mutlak punya Asep, tetapi punya Ustadz Ading.
Maka sebagai rasa tanggung jawabnya Asep ini, apakah harus memelihara, merawat, menjaga motor tersebut, atau motor itu setelah dipakai disimpan sembarangan? Setelah dipakai berarti harus dirawat. Nah, permasalahannya kan itu. Kita sekarang tanya, istri kita tuh bagaimanapun juga ada persamaannya dengan satu unit motor. Makanya zaman dulu bilang tuh orang tua perempuan tuh katanya motor celia. Jadi istri ya adalah hamba Allah yang kemudian dipertemukan dengan kita, dijodohkan dengan kita, kemudian menjadi pendamping hidup yang tentunya bukan hanya sebatas berfungsi sebagai pendamping hidup, juga hakikatnya istri itu adalah sebuah amanah. Sampai kapanpun yang namanya amanah bukan punya kita, tetapi kita punya tanggung jawab harus memeliharanya, merawatnya. Kenapa? Karena barang yang diamanahkan suatu saat nanti kelak akan dipertanyakan, kita sudah berbuat apa, sejauh mana kita merawat, menjaga istri yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya seperti itu, ya. Dalam hidup kita menjadi suami, terpikir nggak kalau istri kita ini sebuah amanah? Ya? Tapi kalau yang belum laku belum bisa jawab. Lagian kalau misalkan yang belum laku menjawab lantang, sotoy. Jadi memang problemnya kita ini sebagai suami ini ya terkadang tidak sadar kalau istri kita itu adalah hamba Allah yang diamanahkan kepada kita. Karena kita tidak sadar itu adalah amanah dari Allah, makanya dalam menjalani hidup rumah tangga ternyata kita hanya cukup untuk mendampingi hidup dia. Kemudian kita nih ya mencukupkan untuk memberikan nafkah kesehariannya, kemudian juga memberikan tempat, memberikan pakaian, dan berpikir yang penting saya waktunya pulang. Itu aja kan cara berpikir kita itu. Ayo coba kita mikir. Kalau Anda sebagai suami, termasuk saya, kita nih pikirannya harus pakai pikiran yang jujur. Ya, masalahnya kalau misalkan nanti nggak jujur ya jangan sampai kita nih udah bohong tapi bangga bener dengan bohong. Ya. Kita ini sebagai suami dalam keseharian kita hidup rumah tangga sadar apa enggak kalau kita ini telah diamanahi seorang istri oleh Allah. Ya kan? Jujur, walaupun terpaksa jujurnya. Bahkan ternyata kita ini dalam menjalani rumah tangga sudah merasa menafkahi, kemudian memberikan kontrakan, ya artinya dikontrakin, kemudian memberikan pakaian, dan berpikir juga suami ini yang penting saatnya pulang tetap pulang ke rumah. Itu aja. Kadang nggak cukup seperti itu. Kita pulang ke rumah, kita pertanyakan sejauh mana nanti istri kita nih, ya, kemampuan agamanya itu satu. Kemudian kita harus tanya juga istri kita nih, kondisinya dengan tetangga baik-baik saja apa enggak? Kenapa saya sampai membahas kita perlunya berpikir
mempertanyakan istri kita ini hubungannya dengan tetangga atau dengan saudara-saudaranya dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Kenapa saya bahas seperti itu? Karena dalam agama, kenapa seorang perempuan ya tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, ini demi untuk menjaga kemaslahatan kebaikan semua pihak. Itu diantara faidah kenapa seorang istri, ini biar faidahnya. Kalau soal istri, ya, dia keluar rumah harus minta izin dan ada izin dari suami, itu memang haknya suami. Memberikan izin atau tidaknya suami terhadap istrinya itu wewenang suami. Tetapi faidah yang ada di situ, tentunya seorang istri tidak bisa sekendak hatinya keluar dari rumahnya tanpa ada izin daripada suami. Ini tentunya untuk ya mencapai kebaikan kemaslahatan semua pihak. Ini ya kita perlu tanyakan juga kondisi istri kita, hubungannya dengan adiknya, saudaranya baik-baik apa enggak. Karena kalau sudah kita bersinggungan dengan pihak lain, itu kadang-kadang kita suka terpancing, ego kita bisa terpancing, bahkan maaf-maafan nih, ya. Istri kalau sudah banyak ngobrol dengan tetangga, itu suka bablas ngomongnya, nggak punya duit diomongin sama tetangga, ya kan? Kemudian juga ada saatnya saking gembiranya istri, kebetulan suaminya beli motor baru, itu pun kredit, udah ngomong sama tetangga. Bukan tidak boleh, cuman hal-hal yang semacam ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak harus dibicarakan kepada orang lain. Lawang kalau kita punya barang baru, namanya barang itu sesuatu yang ada fisiknya, tanpa diberitahukan kepada pihak lain, ya kalau barang itu ada fisiknya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Jangankan motor yang ada fisiknya, orang yang kagak punya duit pun tetap kelihatan. Ya? Nah sekarang bisa kita bedain mana yang punya duit sama yang kalau punya duit. Karena duit itu duit, ya, itu bisa membahagiakan secara maknawi, bisa membuat sedih secara maknawi. Maknawi itu maksudnya bahagianya itu bisa akan nampak walaupun fisiknya nggak kelihatan. Orang yang kagak punya duit, cara duduknya beda dengan yang punya duit. Tahuan. Ya. Nah, si Asep ketika dia punya utang, ya, utangnya sembunyi-sembunyi. Tetangganya nggak tahu kalau si Asep punya utang. Tetapi ketika si Asep berpapasan dengan Ustadz Ading, padahal Ustadz Ading nggak ada tujuan lagi. Ustadz Adingnya nggak ada tujuan lagi ke Asep, tapi Asep karena kebetulan kagak punya duit mau samperan udah takut, waduh jangan-jangan gue ditagih, udah cari yang melipir lagi tuh. Sekali tiap ketemu Ustadz Ading melipir, orang belum tahu tuh. Tapi kalau 3 kali setiap mau papasan sama Ustadz Ading, Asep selalu menghindar, pasti si Iqbal mempertanyakan. Ya Asep kenapa ya? Tiap ketemu Ading pasti melipir. Ada urusan apa ya? Akhirnya kan terus tanya-tanya. Gak taunya punya. Jadi tetap kelihatan. Orang yang punya duit, kagak punya duit, tetap kelihatan. Ya cara duduknya juga tetap kelihatan. Orang kalau kagak punya duit tuh duduknya aja udah beda. Ya kali ujung-ujungnya sambil berdiri nyata. Tuh gini aja. Itu
Lihat, artinya sesuatu yang tidak perlu untuk diberitahukan, tidak perlu kita beritahukan kepada pihak lain. Karena punya duit, kagak punya duit tetap beli. Tapi kalau sudah kita banyak ngumpul, biasanya itu tidak bisa kita jaga. Sukanya klop. Ntar ngobrol sama temennya tuh. Ih, kamu mah enak punya suami pengertian sebagai suami aku. Tuh, mulai kan? Begitu. Ya, makanya di sini ya perlu hati-hati. Di sini Rasulullah katanya ittaqullah fil nisa fa innakum aqaltumuhunna bi amanatillah. Intinya kita harus ya, sadar bahwa istri itu amanah dari Allah. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Ini Allah berfirman ya. Kata Allah, wa qala Allah Ta'ala telah berfirman di surat An-Nisa di dalam surat An-Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Inna qad ashiruhunna asal maknanya lapan asyir itu kalau dalam ilmu sorok namanya bina musyarakah. Artinya timbal baliknya, berserikat, bersekutu. Maksudnya kalian harus bisa saling damping mendampingi gitu. Tetapi di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf lebih awal ditujukan kepada kaum laki-laki. Karena bagaimanapun laki-laki ini sebagai imam, ya, ketika seorang imam menginginkan rakyatnya mendampingi hidupnya dengan baik, maka suamilah yang harus terlebih dahulu mendampingi istrinya dengan baik, dan suaminya pula yang harus memberitahukan bagaimana menjadi seorang pendamping yang baik. Nah, ya orang bertahun-tahun rumah tangga urusan GBG itu nyawa-nyawa orang. Makanya kalau pas saya lagi belum baru dia masuk beda aja bapak dia. Apa? Asya harapun anak tak tinggal anak nama loto mana ciluhan jadi gini lehoan tekauhus anak lantaran kemajeng bapak nak belut baik tapi harganya nak pulang ongkoh ribut baik anak borojol baik ada ya. Nah jadi wa'ashiruhunna sungguh pun di sini binanya musyarakah artinya bersekutu dua belah pihak, tetapi di sini lafaz hunna menjadi maf'ul ya. Di situ kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian harus mendampingi hunna istri-istri itu bil ma'ruf dengan baik. Berarti ketika seorang suami ingin istrinya mendampingi dirinya dengan baik, maka suaminya lah yang harus terlebih dahulu menunaikan hak istrinya untuk mendampingi istrinya dengan baik. Yang kemudian ajarkanlah oleh suaminya terhadap istrinya bagaimana menjadi pendamping hidup yang baik. Osok tarah ibu eta dikitukeun ku salaki. Aji sok aya pamajikan anu nanyakeun. Pamajikan urang ya nanyakeun
Kang ai jadi istri anu alus kumaha asok tara pemajikan orang kayak gitu. Kamu nanyakeun duit? Waduh tenang naon istri nanyakeun duit kanu jadi salakina tenang naon dahakna ieu. Istri mempertanyakan uang kesehariannya terhadap suami tidak ada masalah karena memang haknya. Tetapi yang buat istri juga ulah nanyakeun duit bae. Kudu aya perkara lain anu ditanyakeun nyaeta hakna naon pendidikan. Ah, iya abi jadi pengajikan kakak geus boga anak bener ieu kan. Tapi tiba heula sampai ka kuari kakak teu magahan pula. Asok teh itu. Ah, ya sakal dipagahan ku salakina. Atuh coba ulah segala kakak karak tobat sabulan ge. Ini sudah ustaz. Kacau. Kakak baru ngaji 1 bulan kakak udah bergaya kayak ustaz. Ustaz kakak aja nggak ngomel. Atau kalau ustaz yang ngomelin ente atau salah ente memarahan. Jadi ya, caranya gimana? Ai bil adli pengertian, nah ini tafsirannya. Tafsirannya yang dikutip oleh Syekh Nawawi, ya. Ini tafsirannya kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir beragam tafsir, tafsiran dari ayat ini itu beragam tafsir, walaupun nanti redaksinya berbeda, tetapi substansi dan tujuannya tetap sama. Nah, adapun tafsiran ayat ini yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanara, pengertian si suami wajib mendampingi istrinya dengan pendampingan yang baik itu bil adli fil mabit adalah harus adil fil mabit dalam menginap terhadap istrinya. Yang ini saya tidak akan panjang lebar membahasnya. Kenapa? Karena kayaknya nggak ada yang berani poligami. Tidak ada yang punya istri dua. Ayat yang buka istri dua. Ada ya. Jadi saya lolos saja dulu ini mah. Ah, itu dapat percuma dibahas di daun pokok poligami. Aduh, Bang, ayah Jun jujur benar. Padahal kita nih tampang brengos semua ya, tapi yang lagi ini kayaknya takut semua ya. Tapi banyak sih kalau di luar mah jangankan maaf ya ngepel begini baru nunjuk aja orang takut. Pas bagian di rumah suruh ngidip piring sama bininya. Tapi emang silakan suami ketika membantu, ketika nyuci piring, ketika nyapu, ketika ngepel lantai tidak harus malu. Tahu sama? Kenapa? Karena Sayyidina Umar pernah memberikan pernyataan mencuci baju, menyiapkan sarapan pagi itu sebetulnya pada dasarnya bukan menjadi kewajiban istri. Kalau kita kan maaf kata kalau kita nih ya orang pulang malah laju baik. Oh laju baik bang ayahnya kalau nyicipin. Atau Ustaz Suminta, Allah, ayah Injil. Bini kemana? Lihat komputer. Ya Allah, langsung pandembar. Ya, ikatan suami wedi wedok. Padahal ada juga Sayyidina Umar pernah memberikan begitu. Ya, di dalam kitabnya itu ada. Jadi zaman dulu ada seorang sahabat. Beliau dari rumahnya itu bergegas mendatangi rumahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang tujuannya untuk konsultasi kepada Sayyidina Umar terkait perangai istrinya.
dari rumahnya bergegas dia, nyampe depan rumah, ya, ternyata di dalam rumah istri Sayyidina Umar termocek. Istrinya Sayyidina Umar lagi marah. Istri Sayyidina Umar marah-marah, Sayyidina Umar diam saja. Maka sahabat yang ini bergumam sambil membalikkan tubuh. Sahabat tersebut bergumam seraya membalikkan tubuh, ya, dalam hatinya tersebut. Kalau saja Sayyidina Umar seorang Amirul Mukminin, jangankan manusia, iblis saja takut sama Sayyidina Umar, tetapi beliau masih kena omelan istrinya, lantas bagaimana saya yang bukan siapa-siapa. Awas kalau besok-besok Kak Adi, Kak Saminta atau yang diomeli oleh istri, ingat lain Sayyidina Umar. Itu yang apa lain orang. Istri baru melotot, naon dia melotot naik. Ngajawaran di dapur. Ya, kawas saja. Pasal salah pun ajak malah juga. Atuh kak, coba beda. Nah, dia dengar kiamat. Aduh, di bahasa kadu bahasa. Terus saya ngomong. Nah, akhirnya sahabatnya kan mau balik lagi tuh. Dia nyadar. Saya Umar aja seorang Amirul Mukminin. Beliau masih terkena omelan istrinya. Atuh kamu pula burung dari sana. Mungkin menerima balik pribadi lah. Tapi pas baru beberapa langkah beliau mau pulang, kebetulan Sayyidina Umar keluar rumah dan dia melihat sosok seseorang yang sedang mau pulang. Maka dipanggil, ya akhi, wahai saudaraku, kamu ada seru kepada saya, kenapa tidak ketuk saja? Kenapa pulang? Ya ayah naon. Maka akhirnya si sahabat tadi nyarios, ya Amirul Mukminin, saya datang ke sini sebetulnya mau konsultasi kepada Anda tentang istri saya. Tapi ternyata nyampe sini saya dengar istri tuan pun lagi ngomel-ngomel. Maka akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, dia itu yang mencucikan pakaianku. Dialah yang menyiapkan sarapan pagiku. Dialah yang membuat adonan roti. Dia pula yang mengurus anak-anakku. Dia yang membersihkan lantai rumah. Padahal laisa biwajibin. Itu bukan sebuah kewajiban bagi. Lantas bagaimana dengan istri kamu? Maka si sahabat tadi, istri saya pun seperti itu, ngomelnya karena kecapean atau anak pengen jajan, ius segala macam. Dan sama di Berlin 50.000 eta salakin untuk balik untuk gawe. Men tadi beli ke rokok satu sabun terus. Aku melebur tapi. Aduh, masya Allah. Awasnya. Jadi artinya, jadi kalau kita lihat perkataan Sayyidina Umar, sebetulnya soal nyapu segala macam itu memang bukan kewajiban istri. Kalau kita melihat merunut kepada perkataan Sayyidina Umar. Tetapi karena tugas kita banyak, waktu kita dan tenaga serta pikiran kita sudah tercipta untuk mencari uang, memberikan nafkah, maka akhirnya kita tidak mampu untuk cuci baju juga, masak nasi segala macam. Orang itu mampu untuk nyewa pembantu ke boga, maka akhirnya kita minta pertolongan kepada istri dan istri pun ngerti keadaan suami, maka akhirnya dia sukarela membantu dan bekerja di rumah suami. Bentuk kerjanya tadi nyusu, terus nanti ngejo, terus pel, nyapu, sampai pohon kadang-kadang.
Padahal itu tugas alma dengan tilu ieu sebetulnya. Di sumur. Hah? Dengan tilu sebetulnya. Nanti lu nana teh sawada. Terus sudah mau apal ieu. Hiji sawada. Oh, sok sawada. Entah beli itu masalah. Undangan doang. Kadang-kadang tabek najengan yang dibelikan, terus salakin yang bedak menikah mahal, dipakai untuk kondangan doang. Wajah menikah kondangan mau menikah senti dipakai. Laju pakai lipstick meni-meni tebal. Laju pakai nanti itu ya. Halis. Laju halisnya dikerok, haram sih ya cangkrokan halis. Kecuali halisnya kejembat sebagai kita, sekarang. Sawadak, terus? Ayah nuka 2 lewat PC jadi PR. Nuka 3, atau itu kahiji sabedak, nuka 2 lah pokoknya itu. Nuka 3 atau mah nggak cina arek mah habis sihak. Semua bahasa yang saya dan kolot. Ya, jadi pada intinya tadi kalau nyapu segala macam itu adalah sebuah pengertian dari istri. Jadi kalau misalkan bapak nyapu, bapak ngejemur pakaian istri, nggak usah malu. Ya. Dan kalau misalkan kita ngelihat teman kita nih lagi nyapu, melihat teman kita nih lagi penyuci piring, nggak usah diledek-ledekin, pakai omongan, udah Ustaz Adi dihargaan di luar, pemajikan yang dileyak. Dengar view, saya dipikir-pikir mah jadi istri capek. Coba ada pikiran ke Adi. Kak Adik lagi ngegosokkan baju Kak Adurang. Lagi ngegosok baju baru 2. Ya. Si anak yang satu mau makan. Kan bangun tadi. Ya. Kemudian baru beres ngasih makan anak yang pertama. Istrinya ngomong, ayah, tolong ambilin baskom di atas. Eta kading bari ujung di setengah. Itu baik kita gosok. Ayah, karasa cukup salah. Tapi coba pemajikan menggosok. Coba yang panjangkan kopi. Nah, lagi datang ke Aceh. Oh, ya saya jadi kopi mohon. Hai om, ya coba muka adik ngetas itu, ngerti ke pembajikan naik dak. Rata-rata masalah gitu juga. Oh, kudu aku bae lah. Jalan menteng aku bekan dulu bohong ayo. Tahu. Ya. Tahu. Sudah kemudian selanjutnya. Jadi ini kalau film Nabi saya tidak akan panjang lebar membahasnya karena itu masalahnya adalah bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Yang itu mah bicara politik. Yang kedua nafkah. Nah ini harus kita bahas ini agak panjang ya nafkah. Nafkah ini kalau kita lihat dalam kitab yang namanya Kitab Matan Zubat, buah karya daripada Imam Ibnu Ruslan. Beliau itu namanya Muhammad bin Husain bin Hasan bin Ruslan. Lahir di Ramallah, Filistin. Tahun 773, wafatnya 844. Beliau bermadzhab Syafi'i itu ada mengatakan mudan li zawjati faradul musiri in makana wal muddu faradul musyirin mudun wa nisbun mutawasitul yadi
min hubbi quti qalibin fil baladi wal udmi wal lahmi ka'adatil balad wa yuqdimur nafi'atal qadru ahad. Bagi suami yang punya kemampuan lebih dalam masalah kewajibannya memberikan berasnya kepada istrinya itu sebanyak 2 mud jika dikompensasikan kepada literan kita itu kurang lebih kalau dibulatkan 2 liter. Ya, kalau suaminya mampu, ya ini suaminya kaya, maka tuh, wah, mudanili zawjati faradul musiri. 2 mud itu wajib untuk istri sebagai keperluan orang yang mampu. Kalau suaminya mampu, maka kewajiban memberikan berasnya saja sebanyak 2. Dikompensasikan kepada literan Indonesia itu sebenarnya nggak nyampe 2 liter, tapi kalau dibulatkan jadi 2 liter. Ataupun orang mah 2 liter, orang abah perlu dahar di sini. Pemajikan dahar 2 kali, orang 4 kali. Ini kitabnya rujukannya ada, ya. Kalau misalkan si suami kemampuannya tidak mencapai 2 mud, dia mampunya cuma 1 mud, maka kalau mampunya 1 mud, maka dia punya kewajiban memberikan berasnya ukuran 1. Kalau misalkan nanti suami yang kemampuannya pertengahan, maka itu kewajibannya memberikan berasnya sebanyak 1,5 mud. Berarti terkait tuntutan memberikan berasnya doang. Kalau bagi yang kaya maksimal ia 2 mud. Kalau yang memang pertengahan 1,5 mud atau 1,5 liter. Kalau yang memang minim penghasilannya 1 mud. Kalau si suami sudah berusaha bertanggung jawab, cuman memang kemampuannya hanya memperoleh 1 mud, maka si istri tidak boleh menekan suaminya untuk mendapatkan lebih daripada 1. Eta kudu tarima nasib dorong salah kita supaya tahun harus maka orang ekonomi orang lebih lancar itu ya lain. Tak parang sapulang ya pulang kerja tiba heula sampai ke keluarga di pamajikan kakak miskin banget. Ada awas. Mendingan didorong ke kehormatan agama harus kita lebih utama. Ya, satu mud ini yang penting engkau dapat dengan keringat yang halal daripada kakak pula memberikan saya uang 5.000 gorengan setoran bos. Ayo, apa baca cerita? Oh, di lembur mulia sawah, kudung-kudung, kita pun bawa panas. Air berpaduan sawah, siapa? Oh, lipat bambu, sawah. Menang 7 bulan, digerebek polisi. Atau beak, orang bahan batu di simpang-simpang tuh. Tahu juga ini. Jangan Anda memaksakan diri untuk memperoleh harta yang tidak benar. Tidak akan awet Anda menikmati harta itu dan Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan walaupun Anda pakai bermobil sekalipun. Ayo, setiap mobil. Tapi setiap ayat polisi lewat swasta. Bahwa itu menangkap baik. Tenang. Tapi orang ada harta talenta dari kelima, ayah polisi lewat, ayah jenderal lewat, bahkan putih pintu udah dikunci kita. Ayah, pintu ya kagak dikunci. Kalau kita nih penghasilan kita nggak seberapa. Kita hanya bisa memberi kepada istri baru 1 liter, tetapi dengan cara yang halal keringat kita sendiri. Ya, polisi segala macam lewat, bahkan musim maling sekalipun di tempat kita tenang orang.
Nang sama mau atuh tebogan naon? Dek maling naon atuh. Jadi ternyata kemiskinan menimbulkan bagi menerima, itu narima mau uring-uringan. Bagi nuna, kabeh kudu narima. Lamun teu narima mah tetep. Ieu miskin teu narima ningali kana tatangga. Dan tetangga aya bisa beli deui atuh harga masalah ini. Coba juga kudu pinter usaha. Wah itu. Tapi dulu kalau kita cetak beli 2 gram. Hanya segitu dulu sudah gitu 10 gram. Ya gitu 7 gram. Mata kula malah mau dibeli ke rumah semua ngaji dalam izin ke beberapa emas. Oh baik. Ya Allah. Jangan sampai kita tidak sadar yang kemudian tanpa terasa menjerumuskan suami yang akhirnya menjerumuskan semua keluarga. Ada. Awas kita lihat. Jadi memang kewajiban suami yang punya penghasilan lebih memang dalam ilmu fikih 2 baru berasa. Kalau yang pertengahan 1,5 liter. Kalau misalkan yang penghasilannya kebetulan memang sedang diuji fakir, maka dia 1 liter. Sebenarnya nggak nyampe 1 liter sih sebenarnya. Itu kalau pakai hitungan gelas 3 gelas. 1 muncul 3/4 itu, 3/4 liter. Nah itu kalau gelas itu tuh 3 gelas. Ya, 7 on menurut itu. Kemudian wal lahmi ka'adatil balad. Ya. Wa yuhdimur rafi'a al-qadar ahad. Kemudian juga nanti suami pun itu terkait lauk pauknya itu disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di kampung itu. Misalkan di situ ya di sini ada lahmi itu daging tuh. Biasanya lumrahnya makanan yang ada di kita. Yang mempunyai tempe atau berganti-ganti lah di kampung kita apa aja yang jadi makanan pokok ya kadang tongkol, kadang apa lagi? Telur ya itu yang memang sesuai dengan kemampuan. Hanya memang bagi istri ya yang dia dari keluarga terhormat dari kalangan orang maaf ya bagi seorang laki-laki yang punya istri dari kalangan keluarga terhormat terkemuka maka itu katanya si suaminya pun harus menyediakan pembantu untuk istrinya. Harus menyiapkan baby sitter. Coba ya. Orang akan can mampu kalinya. Kalau kita punya istri orang kaya dari keluarga kalangan bangsawan, maka itu katanya dia biasa enak, maka kita harus juga termasuk kewajiban suami harus menyediakan babysitter. Kayak gitu. Tapi itu ya balik lagi kepada balik lagi kepada apa namanya ya istrinya juga lah kali itu gitu kan. Jadi tidak lantas itu. Nah, sudah kita lanjut lagi. Wabil ismali fil kaul ya. Wabil ismali fil kaul kemudian ini termasuk mendampingi istri dengan baik itu bil ismal fil kaul adalah harus memperelok bil kaul dalam segi kata-kata. Di sini tampilannya wabil ismal fil kaul bahasa Arab bahasa kita memperelok dalam ucapan. Jadi maksudnya itu pilihlah kalimat yang baik, kemudian juga sampaikan dengan intonasi yang lembut. Oh, intonasi, tekanan suara.
Ambil kalimatnya kalimat yang baik, intonasi atau tekanan suaranya yang lembut. Awas, jangan hanya intonasinya rendah, tetapi kalimat yang dipakai kagak baik. Contoh misalkan, Kak Adi ngomong karena jadi pemajikan anak. Kakak Adi ya neng, istri yang aku sayang. Saya tuh sangat sayang sama kamu walaupun kamu ketekok. Kira-kira istri narima dia. Walaupun intonasinya tinggi apa enggak? Kamu adalah istri saya. Saya selalu sayang sama kamu, walaupun kamu itu betul. Tidak pantas untuk dibawa ke pesta kondangan, pantas dibawa ke mau juga. Intonasinya tidak tinggi, tetapi kalau ada satu saja kalimat yang tidak pantas, tetap saja akan membuat hati istri menjadi terluka. Ada. Tetapi ketika kita memakai kalimat yang baik itu bukan hanya terhadap istri kita doang, antar tetangga pun seperti itu. Makanya ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau kita ingin bisa saling menjaga keharmonisan dalam hidup bertetangga atau hidup berumah tangga, masing-masing harus menjaga lidah. Maksudnya menjaga hati dan pikiran agar tidak keluar ucapan-ucapan yang sifatnya menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Yang disebut lidah yang dimaksud adalah jaga hati dan pikiran agar tidak keluar kalimat-kalimat kotor yang sifatnya mengejek, mencaci, memaki yang berakibat melukai perasaan orang lain. Maka salamatul insan itu masuk kategori min itlaqil alat wa iradatil maqbulat. Yang disebut alat bicara yang dimaksud adalah pembicara. Jawaban kumaha orang pemajikan kurang masih di hal penting di pareng tapi lamun ngambek tambah juga ya. Iya. Jadi siapa majikan, sebelum-belum itu mati dia. Masya Allah. Jadi kata-kata dan intonasinya perlu diperhatikan. Sekarang kata-katanya, ya, asli. Kata-katanya bagus, tapi intonasinya tidak bagus. Intonasinya tinggi. Saya, aku cinta kamu, benar. Kira-kira bagaimana? Kita cek sama di kanan di pemisal di ayam mabok ya artinya artinya wabil ismal fil qaul itu maksudnya intinya adalah dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, mendampingi istri itu diantaranya pilihlah kalimat yang baik dan sampaikan dengan intonasi yang baik. Tetapi sayang ternyata kita tidak mampu memilih kata-kata yang baik dan tidak mampu memakai intonasi yang lembut ketika sedang terjadi masalah dengan istri. Masing-masing akhirnya narik otot, maka akhirnya terjadilah adu mulut yang dapat didengar oleh tetangga, bahkan oleh anaknya dan oleh orang tua. Ini akibat apa? Karena akibat kita itu ya masing-masing merasa benar dan tidak mau mengakui kesilapan. Itu ya akhirnya kan masalah orang itu aku sampai geger kata tetangga aku sampai cuma ada kelas di tempat yang selebar di galang-galang tapi dengan janji saat masih berhubungan pemajikan apa terencana jadi pemajikan abogoh ngambek
pas mentah hampuran lagi menikah 40 kali ya. Saya nggak bakalan saya ulang benar saya. Apanya? Aku kali bukan tukang bohongnya. Iya, agak sebagai bisa dipemajikan. Pemajikan mana capek salati ya. Ah, aduh, asal lagi baik marah. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan maaf dulu waktu masih masa pacaran. Ya Allah ya Rabbi. Itu si Margona kondisi perutnya masih kenyang tetap harus diajak ngabas tetap diajak ngabas duit lagi menang nih ayo jadi pamajikan ternyata duit balik lewat sebenarnya karena hari pun tukang baso pemajikan anak minta pangalikeun baso sakalian jalan atuh malah ngaji untuk nah naon kudu dibelikeun bae saya meuli bae sorangan ada ilaha illallah kelakuan maneh ya teman tadi orang sok salah kak ai bahullah terbongkar perencan jadi pemajikan buku bisa mau motor sorangan si Marco nanti sama motor sorangan kata saja jangan bawa tersebut pergi terus kenapa-napa itu sebagai jadi pemajikan anak anak sekolah TK mana enak terngorok terngopi cak pemajikan anak wae nabi aja abis termasak pangantur tuh siap bari juga sebisa apa masalah keadik tuh saya apa kelakuan orang kelakuan orang loba salah ya loba silap loba ngerasa bener sorangan orang dia bersalaki tapi ulah ngerasa bangga awet kan minggu harus madang bagian awet mungkin aja ya udah itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan karena memang badan saya juga sore masih kurang juga sih karena kemarin itu dari Kulon habis acara yang dia habis acara di sana itu di Pesing memang ya masih capek gitu tapi kalau memang kangen ya ke orang lebih marah gitu ya akhirnya apa namanya nggak terpaksa sih nggak gitu ya nggak terpaksa karena memang ada rasa kangen itulah yang membuat setelah datang Madiun gitu ya. Padahal yang sebenarnya masih aset dia goreng kan ya Allah tapi memang kadang-kadang ya ternyata rasa cinta itu akan membuat semuanya menjadi ringan minang kakak adik bahulha kerja dari pemajikan hujan gede angin gede pas eta masya Allah sedikit beda kabogoh ya Allah ya Rabbi tak korek lantaran jamaah video ini akan juga kakak bogoh lantaran orang dia jamaah video jadi akan lantaran naon capek gula nan sababna lantaran anu nganter tuh nganter tuh mau pulang kan jadi nah itu saja yang saya sampaikannya akan memberikan sholah mudah-mudahan bermanfaat apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan membuatkan pintu hati yang sesuai kita akan dengan doa al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا ربنا يا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا خير المسؤولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول محمد اللهم صل كما صليت دائما في الدنيا برحمتك الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته